Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encingnya babe, sahabat semua dimana antum berada, dimana anda berada. Alhamdulillah, pagi ini saya pengen coba sedikit bincang-bincang atau memberikan informasi tentang pemilu kemarin, pemilu pilpres kemarin yang di Amerika ya. Ingat di Amerika. Menariknya kenapa saya nggak bicara tentang yang lainnya. Saya ingin membahas sedikit tentang vice president atau wakil presiden terpilih presiden Amerika di 2020 ini, oke? Yaitu Kamala Harris, oke? Kenapa menarik? Oke? Ya, sebentar ya, sambil kita lihat-lihat di waterfront ini. Saya kebetulan ada di water. Ya, lihat tuh, indah banget. Waterfront Everett ya. Pemandangan indah banget. Nah, di sini ada so beautiful. Nah, di sini orang-orang bisa jalan, bisa ini sambil sini di waterfront ya. Oke, waterfront. Sambil melihat pemandangan di waterfront belakang saya. Oke, kembali. Jadi ini menarik kenapa untuk di Pilpres 2020, Pilpres Amerika Serikat di 2020 ini menjadi dua hal yang unik. Pertama, menjadi presiden terbaru yaitu Joe Biden atau Joseph Biden. Dia menjadi presiden pertama yang usianya lebih dari 70 tahun. Jadi presiden tertua pertama ya. Kurang lebih nanti di bulan November nanti tanggal 20 kalau nggak salah dia menjadi usianya itu 78 tahun misalnya ya, kurang lebihnya seperti itu 78 tahun. Jadi itu menjadikan dia sebagai presiden tertua dalam sejarah Amerika ya. Yang kedua yang menarik adalah wakil presidennya. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena menjadi unik. Miss Kamala, dia nggak mau disebut Kamala. Biasanya kan kalau E-nya itu A itu jadi E kan, Kamala. Tapi dia sebenarnya senangnya kalau dipanggil dengan Kamala Harris. Gitu ya. Kenapa? Karena beliau ini lahir dari dua orang yang mempunyai latar belakangnya berbeda. Pertama, bapaknya adalah Mr. Harris atau Donald Harris. Donald Harris ini turunan dari African American atau yang tepatnya mungkin dari Jamaika. Ya, artinya dia sendiri menjadi di Amerika itu menjadi gaet yang kelas 2 lah kalau misalnya dibilang di sini kan. Karena white supremacy tadi yang yang white itu lebih lebih superior, tapi enggak juga sih. Nah, makanya ini menjadi menarik kan. Yang Mr. Donald Harris ini turunan dari Jamaika Amerika. Jadi turunan dari Jamaika. Artinya dia punya Black Amerika ya. Nah, kedua istri dari Mr. Harris ini atau Mr. Donald Harris ini yaitu keturunan dari India. Jadi turunannya dari India. Maka namanya Shamala Harris, Shamala Gopala kalau nggak salah ya. Nah, itu juga menjadi menarik sekali gitu kan. Jadi makanya Miss Kamala ini atau Ibu Kamala ini menjadi wakil presiden yang wanita pertama gitu di Amerika. Jadi dia menjadi wanita pertama menjadi vice presiden, jadi wakil presiden di Amerika. Nah, sebelumnya belum pernah gitu kan. Terus udah gitu dia menjadi keturunan pertama Amerika waktu Jamaikan American. Jadi orang Jamaika atau juga African American. Nah, udah itu juga menjadi orang keturunan dari Indian atau India. Nah, ini banyak uniknya kan gitu. Nah, makanya Mas Swiss, ada Om Swiss tuh sebelah kita. Mr. Radio Imsa. Om Swiss. Oke, bahas lagi tadi ya.
Jadi Kamala ini keturunan yang unik. Yang pertama bapaknya dari Jamaika, yang kedua ibunya dari India ya. Jadi ibunya itu Shyamala Gopala dan menjadi inspirasi dari ibu Kamala ini. Kenapa ibunya Shyamala ini, dia adalah pejuang cancer, pejuang juga kebebasan ya, karena perjuangan persamaan hak lah gitu. Bapaknya juga Donald Harris ini juga sebagai seorang profesor dari bidang, saya lupa tadi saya baca lupa ya. Tapi beliau itu dari orang-orang yang pintar lah ya, ibunya juga orang pintar, bapaknya pintar, makanya anaknya juga jadi pintar juga. Makanya Kamala itu lahir di Oakland, di daerah San Francisco. Ya, kalau pernah ke Oakland, di situ daerah yang ya banyak orang Afrikanya, ya, memang daerah kota yang cukup beda dengan San Francisco ya. Nah, jadi kriminalitasnya tinggi di sana, tapi oke ya. Makanya dia menjadi pejuang hak asasi manusia juga di San Francisco. Nah, makanya itu di Amerika ini memberikan kesempatan buat para imigran juga untuk melakukan yang terbaik, dan bisa melakukan yang terbaik, mudah-mudahan jadi bisa menghasilkan yang terbaik. Makanya di San Francisco atau di wilayah West, di pesisir pantai barat, bagian barat dari Amerika, Demokrat itu menang. Oke, itu aja siang dari Betawi Amerika, Betawi jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dulu Om Suis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Arek Surabaya. Oke, assalamualaikum.